Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah begitu banyak memberikan kita kenikmatan kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, kenikmatan kita masih diistiqomahkan dalam iman dan Islam menjadi sebuah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri karena tidak semua orang menikmati hidangan dari Allah, sebuah nikmat iman dan Islam, sebuah nikmat yang mudah-mudahan kita bisa meraih husnul khatimah, sebuah nikmat yang tentu dengan pula kita hadir dalam majelis ilmu yang kita istiqamah hadir dalam majelis ilmu setiap pagi dan juga malam hari bersama para guru kita di MKI, dan inilah sebuah nikmat yang harus kita syukuri karena orang yang menuntut ilmu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan memudahkan dia menuju surga. Sahallahu bihi tariqun ilal jannah. Dan tentu menjadi sebuah kenikmatan di pagi ini kita bersama oleh Sadadi Al-Jambari yang setiap hari Senin Selasa dampingi oleh juga Babe Haikal. Biasanya kita akan membahas sebuah keluarga dalam praktek kita sehari-hari, sebuah pengalaman berkeluarga. Tentu banyak hal yang harus kita bahas bersama karena sharing atau pengalaman bersama menjadi satu inspirasi yang mudah-mudahan dengan inspirasi itulah kita bisa memperbaiki keluarga kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat di akhir zaman yang mudah-mudahan tetap istiqamah dalam sunnah-sunnah Nabi kita SAW sehingga kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebuah tema lanjutan dari apa yang sudah kita bahas bersama guru kita Saudara Al-Jamari di pekan lalu tentang prioritas cinta. Dan kita masuk ke tahapan bagaimana mencintai pasangan menjadi bagian yang juga kita akan bahas kembali bersama Saudari. Mencintai pasangan karena Allah menjadi suatu tema penting, bagaimana kita membangun sebuah fondasi keluarga dengan semuanya cinta karena Allah. Karena Allah menjadi prioritas paling utama tentunya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena ternyata kita juga diinstal oleh Allah, dianugerahi sebuah cinta terhadap pasangan kita gitu ya. Dan bagaimana cinta terhadap pasangan ini tetap berada dalam jalur yang benar, yang hak. Tentu inilah sebuah pembahasan yang mudah-mudahan menjadi uh, panduan bagi kita bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita dan kita doakan mudah Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk beliau. Sadar Jembari menjaga beliau dalam Amin. keadaan sehat walafiat dan juga Amin. keistiqomahan dalam dakwah. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali ya sebuah tema tentang Insya Allah. prioritas keluarga, prioritas cinta dalam keluarga, dan ini kita akan kembali membahas tentang cinta terhadap pasangan kita. Sebuah cinta yang seringkali bisa jadi toksik gitu Ustaz ya. Ada ya? Ada ya? Ada Ada lah. ya gitu ya. Ada lah. Eh, Banyak banget. Baik, baik Ustaz, tafadhol masykur Ustaz. Tayyib. Syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala bi kullihayatukum Ustaz. Amin amin Allahumma amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat yang baik dimanapun berada, mohon izin, ini masih berkutat dengan seputar visa. Kita harus bersyukur bahwa Allah SWT berikan begitu banyak nikmat lewat pasangan, lewat keluarga, lewat alam semesta, lewat lingkungan kita, lewat orang tua dan seterusnya. Tetapi ada bagian yang kadang-kadang kita kurang mensyukurinya karena syaitonir rajim selalu berusaha untuk menghancurkan konsep kesyukuran kita kepada Allah Taala. Jadi melihat pasangan yang kata Ustadz Khalis loh ya, saya nggak tahu. Beliau katakan ada yang toksik. Emang ada yang toksik? Mungkin cara pandang kita yang value-nya beda. Ini saya minum produknya Mbak Elsa. Kangen water. Bismillah. Udah nggak puasa? Iya. Semenjak ginjal saya parah, memang saya agak berkurang saum sunnahnya. Tapi insya Allah berharap dari pahala yang lain. Ngasih makan orang yang berpuasa atau beliin bukaan buat orang yang puasa, kira-kira ikut puasa nggak ceritanya? Pahalanya dapat insya Allah ya. Baik. Balik lagi ke keluarga yang toksik. Kita mesti bersyukur. Kenapa? Dengan adanya mereka yang toksik, justru kita diuji oleh Allah SWT untuk memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, yang kita mau bahas adalah bagian di mana ketika kita mencintai pasangan karena Allah. Ini PR yang luar biasa. Kita aturkan sholawat yuk kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah bagian kesempurnaan kesyukuran kita kepada Allah, dan kita hadirkan sholawat ini tidak hanya kepada Rasul SAW, tetapi kita meminta juga Allah SWT berikan hidayahnya, inayahnya, kudrahnya, iradahnya, terlebih maunahnya, supaya kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam menjalankan keseharian kita sampai kita menjemput husnul khatimah. Amin. Dan kelak kita akan dikumpulkan bersama keluarga di surga. Baik. Mari kita perhatikan bahwa bagaimana cara kita untuk menghadirkan bagian yang kemudian kalau kita perhatikan apa yang datang dari Rasulullah SAW, ada satu perintah dalam Islam, kita harus menyatakan cinta karena Allah. Tapi tentu saja cinta bukan dinyatakan pada lawan jenis yang tidak halal, karena adanya godaan besar di balik itu. Kecuali memang betul-betul mencintainya karena Allah dalam konteks ketulusan yang luar biasa. Dan saya lihat itu terjadi pada saat kita rihlah ke Bandung. Itu I miss that moment. Saya kepengen ada di bis gitu ya, tapi karena paginya saya harus ada kajian subuh di Masjid Al-Ihsan di Jatimas atau ya Pondok Timur Mas Ude. Pondok Timur Mas. Itu juga ada. Pokoknya ada dua perumahan yang itu pokoknya. Nah, dari situ baru saya meluncur ke I miss that moment bareng-bareng sama
para pecinta Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, satu bis itu pasti seru banget. Dapat petua-petua dari Kak Tua gitu ya, luar biasa. Dan masih belum bisa move on ini. Masih kebayang kita duduk bareng di dua masjid, Masjid Salman, insya Allah. Betapa anak-anak kita menumbuhkan cinta, betapa pertemuan antara satu dengan yang lain menumbuhkan cinta. Dan itu luar biasa. Nah, dari Habib bin Ubaid, dari Mikdam, Ibnu Ma'ad di Kariba, Habib mencumai Mikdam, Ibnu Ma'ad di Kariba, dia menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ahabba, jika seorang kalian mencinta, ya, ahadukum dari antara kalian, akhahu saudaranya, ya, falyu'limhu." Falyu'limhu itu maksudnya memberitahu saudaranya, annahu bahwasanya ahabbahu, ya, saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Jadi dalam kitab Adabul Mufrad disampaikan juga tentang kisah ini. Jadi dari Mujahid bahkan mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memegang pundak dari belakang, lalu menyatakan bahwa am inni uhibbuk, sungguh saya mencintaimu. Dia lalu berkata, ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku ikut juga mencintaimu. Jadi dia menyatakan bahwa kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak bersabda jika seorang pria mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya, maka tentu ucapanku ini tidak kuberitahukan kepadamu. Lalu dia menyodorkan sebuah lamaran kepadaku sambil berkata, kami punya budak perempuan, dia buta sebelah matanya. Maksudnya silakan kau mengambilnya. Dan ini ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling mencinta karena Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena rupawannya, bukan karena perangainya, bukan karena semua apa yang ada padanya, tapi lakukan karena Allah. Masih ingat ketika saya membahas tentang ada seorang pemuda yang diceritakan oleh Ustadz Syafiq bahwa ada seorang pemuda yang ngurus ibunya yang gila. Gitu. Kok bisa dia? Dokternya aja sampai bingung. Kok Anda luar biasa ya bisa ngurus dia? Kalau bukan karena perintah Allah, saya tidak akan mengerjakan. Insya Allah. Jadi takutlah kepada Allah dalam konteks kemarin Tuhan Guru mengajarkan kepada kita betapa persoalan halal dan berkah itu menjadi bagian yang harusnya jadi mindset kita. Dan ketika kita menyatakan cinta kepada pasangan, ana uhibbuk fillah atau inni uhibbuk, gitu ya. Ini ketika saudaranya mendengar, maka balaslah ya, dengan menyatakan ahabakallahu alladzi ahabbtanillah. Ya. Semoga Allah membuatmu mencintaiku, turut mencintaimu. Dan ini menunjukkan bahwa cinta dan benci pada orang lain itu dibangun karena Allah, bukan karena maksud dunia semata. Dan bahkan Ibn Abbas menyatakan bahwa siapa yang mencintai dan benci karena Allah, perhatikan, siapa yang mencintai dan benci karena Allah, berteman dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah diperoleh dengan yang demikian. Jadi seorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun banyak melakukan sholat, puasa, sampai dirinya berbuat demikian itu. Tapi sungguh kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandaskan pada kepentingan dunia. Persahabatan seperti itu nggak ada manfaatnya. Disebutkan dalam kitab tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi, itu riwayatnya Ibnu Jarir dinyatakan seperti itu. Seorang tabi'in sekelas Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Karena di muka bumi ini dia akan memberikan nasihat kepada orang yang lain. Bahkan kalau kita baca kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadirkan dengan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kemudian seseorang
eh, melakukan kondisi di mana memunculkan kecintaan karena Allah, itu bagian yang insya Allah kalau kita menyatakan bahwa eh, mencintai seseorang karena Allah itu bagian yang kemudian cinta yang insya Allah murni. Dan saya sering apa namanya dengan beberapa eh, jamaah yang sudah sangat tahu tentang perilaku saya, gaya saya, kelakuan saya. Saya sekali lagi kalau ada yang nggak nyaman dengan apa yang saya sampaikan, yang saya lakukan, yang saya tingkahkan, ya mohon maaf masih belum bisa jadi teladan di antara Bapak Ibu. Kemarin di tempatnya Teh Nadia saya ngerjain Bapak Ibu. Yang jamaahnya Ude, yang ngaku-ngaku jamaahnya Ude berdiri sementara saya duduk gitu ya. Bukan apa-apa, bagian yang kemudian kelihatan di situ orang yang betul-betul tulus berdiri dengan orang yang berdiri karena nggak enak sama yang lain. Jadi saya kadang-kadang suka bermain psikologi yang seperti itu. Jadi permainan-permainan psikologi kadang-kadang sering saya mainkan. Karena saya jujur pribadi ya, nggak pernah merasa bahwa saya ini guru, saya ini ustadz. Nggak. Saya ini sahabat antum-antuna semua yang qadarallahu masyafa'al Allah berikan karunia kepada saya senang cerita. Jadi ya pendakwah iya gitu. Tapi kalau disebut ustadz itu spesifikasinya ya kayak tuan guru lah minimal gitu ya. Ada LC-nya, ada MA-nya gitu. Kalau saya kan cuma lulusan SMA Katolik, LC-nya mungkin lulusan COVID, MA-nya mungkin Madura asli. Gitu. LCMA juga kayaknya, tapi kan nggak pantas dipajang gitu ya. Enggak, Kalau Ustaz. kita Kagak, Ustaz. Ya Allah, ya Rabbi. Antum luar biasa. Ana uhibbukum fillah. Aku mencintaimu karena Allah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ahmakallahu alladzi ahdatha ilahi. Sehat ya, Be? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mau Lagi kemana, Bang? perjalanan kemana, Be? Bang. Kalau lagi ngomong ini, tunggu dulu dong, tunggu dulu. Lagi ngomong sebentar. Anda menuju Malaysia, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Menuju Malaysia, menuju Kuala Lumpur, baru mendarat kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Ini di bandara ini? Ini di mobil, Ustaz, menuju Oh, bandara, betul. Masya Allah. Itu pakai itu nggak? Pakai pengantar itunya ya, Beb? Apa tuh, Ustaz? Aku pulang dari rantau, bertahun-tahun di negeri seberang, oh Asik. Malaya. Malah malah ini Ustaz, bukan itu, malah apa namanya? Yang mana, Beb? eh Apa namanya? Rumah singgah Babe Haikal kata istri saya gitu, cuman nyindir, istri saya nyindir rumah singgah Babe Haikal gitu. Tapi sehat ya, Be? Alhamdulillah Ustaz, sehat Masya walafiat. Allah, Alhamdulillah Masya Allah, rabbil Masya alamin, Allah. sehat Kak, walafiat. ya jangan dicopot nih kacamatanya, jujur bikin keren. Barusan pas naik biasa pakai ini pas naik cuman standar aja Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Sharing, Be. Gimana caranya mencintai karena Allah itu kan kadang-kadang kita bersembunyi di balik hipokrisi gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang cuma ngomong doang tapi padahal dia juga nggak gitu-gitu amat gitu. Cuman Benar apa? Ustaz. Pemanis bibir istilahnya. Saya punya teman Ustaz. Saya juga punya teman, Be. Teman teman saya ini eh dulu suka ceramah bareng gitu. eh saya suka mengajaknya gitu. Ah, sendiri nggak enak nih gitu. Saya ajak, saya telepon gitu, sampai kita di suatu tempat ceramah berdua gitu. Terus tiba-tiba menyerang saya dengan serangan yang dahsyat gitu. Menyerang dengan serangan yang dahsyat cuman karena soal politik, perbedaan pilihan presiden gitu. Dan serangannya itu menjurus kepada fitnah yang tidak tabayun gitu. Tapi saya tetap mencintainya dan mendoakannya.
saya ada rasa berat, tapi saya berkata karena Allah lah saya mencintainya Ya, gitu. ya. Jadi apa namanya, cenderung fitnah, cenderung Hmm, suudzon gitu, cenderung prasangka buruk gitu loh. Cenderungnya seperti itu terus. Dan Mungkin ini bukan mung- sekali, beberapa Af- kali gitu loh. Afan Be, mungkin karena berat badan antum ngelebihin berat badan dia mungkin. Dia tersinggung. Kayaknya gitu. Ini nggak ada habisnya. Jadi ini orang mau dinasehatin, mau diajak maju, tapi bego gitu, tapi blow on, tapi ya kan lama-lama kan kita berpikir Fa'arid anil jahilin gitu kan, berpalinglah dari orang yang bodoh gitu Ya, ya, kan. ya, ya. Al-A'raf 199 kalau nggak salah ya, Be. Iya, cuman nggak merasa gitu loh. Cenderung begitu, gimana caranya menghadapinya gitu, gimana caranya. Saya kadang-kadang, tapi saya bilang ya Allah, ya Rabbi, karena kan engkaulah aku masih mencintainya, karena engkaulah begitu. Nah kayak gitu Ustaz, memang rada berat, tapi kalau dikembalikan kepada Allah, kita tenang lagi. Oh ya ngapain ya, musingin mikirin itu ya. Lebih baik mikirin musingin umat saja yang boleh mengganggu pikiran saya itu ketika umat bodoh gitu kan. Yang boleh mengganggu pikiran saya ketika umat lapar, yang mengganggu pikiran saya sekarang ini ketika ada makanan yang sebenarnya haram tapi masih dikonsumsi. Lah itu aja akhirnya. Tapi saya tetap mendoakannya. Nah, itu Ustaz yang saya mau Ya, sharing. santai. Apa namanya, berat tapi ya bismillah gitu loh. Karena Allah semata, karena Allah semata, karena Allah semata. Sampai dengan saat ini masih apa ya, masih suka begitu ya, entar dekat, entar jauh, entar dekat, entar jauh, entar nyindir, entar enggak. Saya bilang ya Allah ya Rabbi, sadarkanlah orang ini, berikanlah hati yang baik dan prasangka yang baik. Nah, begitu Ustaz sebagai Baik. sharing. Masya Allah, Masya Allah. Kalau buat pasangan, Be, ada tipsnya nggak, Be? Karena Babe ini apa pecinta pecinta ulung ini. Lihat dari senyum aja orang udah kelepek-kelepek, apalagi, waduh. Astagfirullahaladzim. Kalau buat pasangan, saya cuma mikir Allah Subhanahu Wa Taala nih nyiapin dia nih buat saya. Jadi jelek, bagus, enak, nggak enak, nikmat, nggak nikmat, lezat, nggak lezat, wajib saya terima orang dari Allah kok gitu. Sepakat ya? Bakat ini dari Allah yang ngasih kok. Di antara semua cuma satu-satunya yang bisa memahami dia doang, dan dia dikasih sebagai hadiah buat saya ketika bagus, dikasih ujian buat saya ketika kurang, dikasih pelengkap buat saya ketika saya minus dan seterusnya. Jadi yang Allah kasih udah pasti yang terbaik. Ada jutaan, puluhan juta, miliaran wanita kan di dunia kan. Nah, satu aja yang halal buat saya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Serigala, saya barusan baca kurikulum soal serigala. Ternyata serigala itu tidak pernah memakan hewan yang mati bukan karena dia. Oh, seru ya? Serigala tidak pernah seumur-umur tuh memakan bangkai atau yang diburu oleh binatang yang lain. Luar biasa ya? Serigala itu tidak pernah me- menghamili, bukan menghamili, bermesra atau mengawini lebih pantas ya binatang. Serigala tidak pernah mengawini saudaranya sekandung atau ibunya. Oh, Serigala jantan tuh tidak pernah mengawini ibunya, seperti hewan lain kan suka ya, atau saudaranya yang satu kandung. Gitu. wow. Binatang Dan aja begitu ya, Be? serigala ketika apa namanya, ketika ayah atau ibunya itu tua, maka dia mencari makan untuk ayah dan ibunya, mencari buruan untuk ayah dan ibunya. Jadi satu-satunya hewan yang tidak berzina, satu-satunya hewan yang tidak tetap hormat pada orang tua, satu-satunya hewan yang tidak mau memakan kecuali makan yang diburu olehnya, itu hanya serigala. Pantas Masya serigala nggak Allah. pernah ada di sirkus. Masya Allah Tapi ya, Masya Allah. Egaliter banget ya. ya manusia kan satu-satunya ya dalam legenda gitu kan, yang bisa menjelma gitu ya, selain kelelawar dari Dracula itu kan manusia serigala juga, wolf ya. Jadi saya lihat kok begitu ya, kok dahsyat ya, makanya saya lagi nulis sesuatu nih gitu ya. Serigala aja hormat sama orang tua, masa ente enggak gitu. Ya, Serigala aja enggak demen sama bini orang, masa ente demen gitu.
Artinya itu ya, ya, ya. lebih rendah daripada serigala. Masya Kebetulan lagi Allah. bikin note gitu. Gitu Ustaz. Itu Dahsyat serigala itu dis- mencintai pasangannya seumur satu. Jadi serigala ketika ini riset Ustaz, ketika pasangannya mati, dia akan kawin lagi setelah 3 bulan Ustaz. Masya Sebelum Allah. masa 3 bulan, jadi serigala mengenal iddah Ustaz. Luar biasa ya. Ini riset ini ya, dia kawin lagi setelah 3 bulan gitu ya. Jadi dia mengenal iddah dan serigala apa namanya ketika pasangannya mati dia tuh apa namanya eh eh, berduka itu di antara jadi dia betul-betul berduka di antara semua aktivitasnya itu ada yang paling kental itu adalah berduka dan yang lain memahami akan kedukaan kehilangan pasangan itu. Sampai segitunya penelitiannya ya, Masya Lagi Allah ya. cari aja, saya lagi cari riset soal bangkai Ustadz, karena kemarin berdebat di Amerika, berdebat dengan menteri yang sangat sombong luar biasa. Luar biasa sombongnya, tapi ternyata dengan izin Allah saya mematahkan kesombongan itu. Betul-betul terpatahkan, betul-betul kayak ILC gitu, berdebat ILC Ya, gitu. ya. Nah, dengan izin Allah saya patahkan semua kesombongannya gitu ya. Soal bangkai, soal standar halal Amerika, soal macam-macam Ustaz. Alhamdulillah izin Allah semua. Biiznillah, semua biiznillah. Salah satu bocorannya apa, Be? Salah satu bocorannya itu adalah dia mengatakan bahwa ini standar Amerika gitu. Saya bilang sama dia yang saya patahkan itu adalah negara manakah yang menerima daging dari Anda gitu. Buat apa Anda tahu gitu. Buat referensi dong gitu kan. Banyak semua negara ternyata saya udah tahu datanya dia berbohong. Yang terima itu cuma Cina, Korea, Jepang. Dagingnya diterima sama Filipina gitu loh. La ilaha illallah, mana Saudi Arabia katanya terima. Enggak, cuma saya kan nggak mau mempermalukan secara dahsyatnya. Saya halus saja. Saya halus, saya masih menghormati lah. Tapi ada arogansi yang dahsyat itu ya kita akui, tapi kita sebagai hubungan baik ya tetap aja lah. Ya cara Rasulullah, walaupun Anda sombong, saya tetap menghormati Anda gitu. Cara Rasulullah aja kita mainkan. Dan yang penting kan bilateralnya naik, yang penting ekspornya naik gitu. Ternyata Saudi Arabia tidak menerimanya, Malaysia tidak menerimanya, Brunei tidak menerimanya, Qatar nggak menerimanya, negara-negara Arab, negara-negara Islam nggak ada yang menerima daging dari dia. Ya. Gitu. Enggak, kita lagi bahas dan dia ternyata mau kok comply dengan aturan yang kita ajukan. Ini bukan antara Indonesia dengan Amerika bukan, tapi antara Amerika dengan komunitas Muslim dunia gitu. Dan saya udah bicara, saya bilang dengan 40-an kepala negara pada waktu di Rusia, itu saya bicara satu demi satu, saya melobi satu demi satu. Dan mereka concern dan sepakat dengan saya tentang pembentukan ASEAN Halal Forum yang nanti akan membuat mendunia menjadi halal dunia. Kita punya satu standar yang sama sedunia. Masya Allah. Nah, kalau kita punya standar yang sama sedunia, maka luar biasa dampaknya. Jadi lebih mudah iklimnya, jadi lebih bersahabat, jadi macam-macam. Bahkan logonya. Saya lagi meng-create logo halal satu sedunia. Itu orang standing applause itu. Kemarin di Rusia saya yang memberi sambutan. Dan saya juga ada sambutan saya juga bicara di forum World Bank Ustaz. Alhamdulillah izin Allah. Saya bicara di World Bank, saya bicara di kedutaan, saya bicara di mana lagi itu. Alhamdulillah itu mereka ini setuju ini dengan Ustaz. Ya, karena saya bilang ini halal harus mendunia gitu ya. Dan saya bilang dengan saya berhubungan baik dengan Amerika, saya bilang kalau Indonesia mengusulkan, Saudi mendukung dan Amerika memfasilitasi, maksudnya pertemuannya di Amerika gitu. Ini kita punya satu logo halal dunia. Jadi sambil dakwah sama itu menteri ya. Ya kesombongan itu akhirnya
mengerti dan kesombongan itu akhirnya takluk dengan akhlakul karimah dan Masya Allah, potensi bisnis begitu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Balik lagi ke mencintai pasangan karena Allah, Be. Biasanya kalau ngadepin pasangan lagi bad mood, lagi mood swing, lagi mungkin PMS, mungkin itu trik-triknya gimana, Be? Bapak yang Ajak paling jalan, jago Ustaz. tuh. Ajak jalan, Ustaz. Ajak jalan jajanin ya. Ajak jalan, jajanin, keren itu nongkrong. Kalau istri saya tuh cukup ajak ke kafe, nongkrong di kafe, minum, Masya santai, Allah. bercanda, hilang itu udah semua. Masya Allah, Masya Allah. Aneh sering ngajakin istri cari gorengan tuh deh Iya, iya, iya. di Yang depan Masjid Haram. oh, Masya Allah, diharam enak banget dong. Ini ini kita di dekat condet-condet aja, Ustaz. Ya kan Kadang-kadang kalau kita ke ini yuk, kita ke ini yuk, kita ke ini yuk. nah, Malas ah, tapi saya tetap aja dandan, tetap aja pakai baju, tetap aja nyalain mobil. Akhirnya turun. Begitu turun mesen, nongkrong, bercanda, ngobrol lagi gitu, Ustaz. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, sahabat MKI dimanapun berada, jangan kalah sama Babe. Emang cuma Babe doang yang punya bini. Kita juga punya bini. Gitu. Kalau suaminya nggak ngajak ya udah kajian ke MKI aja katanya. Dia, ada yang curcol Be pagi-pagi Be. Kalau suaminya nggak ngajak, ente ke MKI, biar saya yang ngajak. Tapi sama istri saya juga. Jangan kita doang berdua, sama istri saya ajak. Taib. Wah, apalagi tuh Be? Iya Ustaz, sampai sarapan nih, soalnya mau Iya. jalan. Apa itu Be? Biasa nasi uduk depan rumah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aneh baru ngantem jeruk aja nih Be pagi-pagi. Oh, Udah kangen Ustaz, baru mendarat semalam. Udah jalan Masya Allah. lagi kita. Be, kemarin ditinggal sama Antum gimana? Apakah masih video call atau sama anak-anak itu Oh, tiap intensitasnya hari dalam Ustaz, iya intensitasnya sampai seberapa kencang? Karena quality tiap time itu hari. kadang-kadang kan iya dalam pengertian quality time itu kan nggak boleh ngalahin kegiatan kita kan. Artinya seberapapun jauh apa LDR-nya gitu. Tapi ketika Nah, hati terpaut karena Allah itu jadi dahsyat banget kan gitu, Be. lebih intens ketimbang saya lagi di dalam negeri, dihubungin sama mereka, ketimbang di luar negeri, lebih sering luar negeri Ustaz. Saya Hmm. hitungin kalau nggak 5 kali, enggak, atau 5 kali lebih itu masing-masing itu. 6 kali, 7 kali kadang-kadang. Masya Terus aja Allah. dihubungin, lagi ngapain, lagi ngapain, lagi ngapain. Di sela-sela kegiatan tuh, Be. Ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Hiburan buat saya. Kalau kering, hiburan. Kering, hiburan. Yang sedih adalah ketika serumah tapi kayak nggak pernah ketemu gitu. Itu sedih Waduh, banget itu. Sedih banget malah itu. petaka itu. Yang dekat malah berasa jauh, yang jauh malah berasa dekat gitu. Yang lebih parah lagi, udahlah jauh tambah jauh, Pak. Udah makin nggak ngontak karena kesibukan, karena apa segala macam. Maka Bapak Ya, Ibu, sampai iya. dia lagi main aja, kita lagi sedih, Zat. Misalnya Hmm. Aisyah lagi main. Seperti hari ini, pagi ini. Tinggal aja nggak ikut zikir. Saya tuh pakai trik nangis. Kenapa sih, Bah? Bapak pengen nama Aisyah gitu. Sayangnya saya udah, yang handphone yang saya pakai ini yang saya kirim. Saya di tempat enak banget, lagi transit di Dubai. Tempatnya remang-remang, indah, sepi. Saya foto, klik. Saya kirim directly to Aisyah only. Dan saya berkata, saya akan dinner sama kamu berdua di sini. Saya klik lagi, bukan forward. Saya kirim ulang lagi kepada Aliyah. Papa akan dinner dengan kamu doang berdua di sini. Saya klik lagi, bukan forward, ke istri. I'm going to dinner with you. Only with you together. Tiga-tiganya ngirim emot nangis. I love you. Mereka nggak tahu bahwa saya mengirim ketiga itu. Ini triknya sama kayak Rasulullah SAW waktu ditanyain sama istri-istri. Siapa di antara kami yang kau cintai? Maka Rasulullah SAW yang nanti malam akan aku sematkan cincin di tangannya. Maka Rasulullah SAW beli beberapa cincin,
Sematkan semua satu-satu, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa. Kalau kalau kita lagi apa namanya? Kalau kita lagi seneng, lebih enak, pikiran gitu mungkin nggak terlalu punya kesulitan untuk bisa ngubungin pasangan gitu, Be. Tapi kalau kita lagi hektik, lagi apa segala macam, ada nggak di mana ketika kita, wah ini kalau ada bini enak nih, gitu. Kalau lagi Panas dulu. Ini maaf istri naik nih, potong tadi. Dia ikut, jadi naik mobil nih. Bawa kaos kaki. Masya Allah. Lanjut, lanjut, maafkan. Iya, Nanti Be. saat Iya, jadi kalau pas lagi enak, lagi good mood, lagi enak, lagi nggak mood swing gitu, eh, mungkin nggak terlalu sulit ya untuk kita apa menghadirkan kecintaan kepada pasangan itu. Tapi ketika kita lagi sibuk, ketika kita lagi hektik, itu ada nggak Be, momen di mana kita, wah ini kalau ada istri enak nih. Halo, saat gini. Pertama, ketika kita sedang nggak asik. Kalau kita lagi nggak asik, maka lebih baik menghindar, tidur, atau eh, apapun kegiatan yang bisa nggak berhubungan langsung. Hmm, Karena kasih akan ke kasih bawah-bawah. renggang. Ustaz. Oh, Maksudnya Muhammad. Akan ke bawah-bawah. Hmm, Kalau saya triknya begitu. Nah, namun ketika lagi asik, ya buat sesuatu yang historis sifatnya. ya, misalnya Be. Yang bisa dikenang. Hmm, Misalnya memberikan sesuatu, Ustaz. ya. Memberi itu dahsyat, Ustaz. Hmm. Memberi itu dahsyat. Siapkan sesuatu yang ada kenangannya gitu. Ya. Beruntunglah kalau seandainya sifatnya itu eh, orangnya penyayang barang. Sehingga Hmm. barang yang zaman dulu masih ada. Ini mohon maaf saya cerita. Bukan saya sok Ya, tahu, sok mesra, bukan. ya, Waktu kami belum menikah, istri beliin saya baju di Blok M warna kuning cerah. Berarti sebelum tahun 97 kan kira-kira. Kerja 96-an deh kira-kira. ya. Bajunya sampai sekarang saya pakai dan kemarin saya bawa ke Rusia, saya pakai itu pada hari pertama saya tinggal di Rusia. Ada satu rasa klik yang ya ampun, gue belum punya penghasilan yang bagus, tapi dia udah kerja dan dia beliin baju buat gue. Gitu, Ustaz. Insya Allah. Ini bener kan saya cerita depan orangnya. Ya, ya, ya. Itu belum nikah itu. Saya lagi jemput dia kerja di Seibu Blok M. Dibeliin baju gajiannya. Keren, keren, keren. Bajunya sampai sekarang saya pakai, Ustaz. Sampai sekarang saya pakai. Udah mau berapa tahun itu. Berarti berat badan nggak berubah ya, nggak berubah jauh ya. Dulu gobrong, sekarang padat. Padat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ada yang mau dibahas bareng sama Babe, sama kita di sini. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki setidaknya hubungan yang mungkin ada di antara kita yang udah mulai renggang, mungkin banyak banyak refreshing, banyak trik-trik, kiat-kiat yang kalau Babi tadi sampaikan gitu, itu betul-betul luar biasa ya. Kalau dari Bapak Ibu, monggo silakan. Saya balikin lagi ke Ustadz Khalis Bakri, Pak Tafatul Maskur Ustadz. Baik, Syed. Masya Allah, tabarakallah ya. Fi amanillah, Be. Yang sedang persiapan untuk ke Malaysia. Dan ini momen yang penting nih, karena kemarin kan di Bandung, qadarullah Babe tidak bisa mendampingi kita nih. Bisa kita curahkan nih kekangenan kita di sini. Bisa bertanya langsung ke Babe yang Alhamdulillah eh, pagi ini bisa menemani kita. Dan tema tentang mencintai keluarga atau pasangan kita, Allah Allah tentu punya banyak pengalaman dari Babe ini. Silakan, ini banyak yang curcol nih. Bunda Nadia ada langsung nih. Silakan Bunda Nadia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibilang curcol ya Ustaz. Mbak Ben dan Bude. Kalau misalnya ada seorang suami yang nggak suka lihat istrinya nangis, itu istrinya kalau sedih atau mau nangis harus ditahan apa gimana? Simpel tapi bingung nih. Makasih Mbak Ben dan Bude. Anak dulu ya, Be. Betul. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau sarannya Bu Dwi suruh masuk ke lemari katanya mojok nangis. Kalau memang apa namanya nangis itu adalah bagian dari bahasa tubuh kita, dikomunikasikan. Jangan benci aku ketika air mata ini mengalir gitu. Jadi sampaikan bahwa apa yang dilakukan, saya menangis itu kadang-kadang bahagia. Jadi ada satu kisah luar biasa ini menurut saya gitu. Suami istri lagi berantem nih, lagi berantem. Begitu Sama-sama. berantem sampai kemudian si suami ini apa nampar si istri. Oh, Mungkin keterlaluan ngomongnya atau apa, tapi suaminya lepas kontrol. Sampai ada ditampar istrinya dan kemudian menahan rasa sakit itu. Qadarullah wa masyafa'al, ibunya sama bapaknya datang, ting tung. Maka nangisnya itu ditumpahin ke bapak ibunya. Masya Allah, Umi, Abi, aku kangen. Nangisnya nangis, sedih karena ditampar, tapi berubah dengan menjadi ini. Jadi nangis yang kesannya jadi wajar gitu. Itu luar biasa. Tapi bagaimana mengelola rasa bahwa jangan pernah menunjukkan kesedihan di hadapan pasangan kalau memang dia nggak suka. Jadi berusaha untuk cari apa namanya, cari cara gimana caranya supaya sambil motong bawang mungkin, jadi nangis itu adalah bagian yang kemudian tuh bawangnya pedih banget ini, mungkin pisaunya tumpul atau apa jadi bikin nangis gitu. Terus akhirnya mungkin atau wudhu, cuci muka gitu kan bareng sama nangis kan nggak apa-apa gitu, seru-seru aja. Kalau dari Babe nggak tahu saya. Fadl, Be. saya teringat satu poster. Posternya ditulis sama seorang ya. Eh, intinya gini. No one can hurt me without my permission. Keren. Tak ada yang bisa menyakiti saya kecuali seizin saya. Masya Allah, keren. Maka saya tidak bisa disakiti, tidak bisa dikecewakan oleh siapapun. Dan satu-satunya kekecewaan saya ketika saya merasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Ketika punya pasangan yang kayak begitu, ya ingatlah bahwa ini jalan menuju surga, ini jalan menuju apa ya, Allah udah pilih ya terima gitu loh. Ya. Enak nggak enak terima, karena Allah yang pilih kan gitu. Ya. Suka nggak suka terima, karena Allah yang tentuin gitu. Kita Betul. tinggal terima aja apa yang Allah siapin buat kita. Masya Allah. Maka Allahu khair. Kita dikecewakan, nggak apa-apa, nggak ada yang bisa kecewain saya karena kecuali tanpa izin saya, dan nggak mungkin saya mau dikecewakan olehmu, nah gitu kan. Karena engkau dititipin oleh Allah, sementara hakikat cinta sesungguhnya itu adalah jangan sampai jauh sama Allah gitu. Masya Allah. Bingung, gelisah gimana ketika di mobil tapi belum sholat. Itu pantas. Kayak kemarin Ustadz, saya tuh bingung banget ketika di atas pesawat atau ketika di Rusia Ustadz. Ya. Jadi maghribnya di sana jam 9. Isanya jam 11, subuh jam 2. Waduh. Jadi begitu, jadi kita jadi kan lama tuh nggak beribadah tuh ya. Yang biasanya kita rutin, lah kok gue nggak sholat nih gitu. Jadi dari subuh ke maghrib itu sebegitu lamanya gitu, sampai benar nggak sih apa sholat aja jangan ya jangan dong, belum waktunya gitu kan. Begitu juga di pesawat. Di pesawat ketika yang seru itu ketika ini Ustadz, ketika saya lagi nunggu subuh gitu. Ya. Saya lagi nunggu subuh, tiba-tiba mendarat jam 4 sore gitu loh. Jadi mau Rusia Amerika gitu. Lah, gimana ceritanya ini saya bilang.
Nah, jadi subhanallah, waktu-waktu kayak gitu tuh bikin, kecuali kalau dari Dubai kemarin, maghrib isya di Dubai, subuh sekali di pesawat jadi mendarat jam Ya, 9. ya, Tapi kalau seandainya udah kayak lintas kayak begitu, jadi saya hanya mematok mematok iya kan ini namanya cinta ya, lagi hubungan cinta. Jadi mematok dengan jam sendiri gitu. hmm, Oh dia 3 jam nih nggak sholat, berarti gue sekarang sholat zuhur gitu. Gue udah 3 jam nih nggak sholat, berarti sekarang sholat asar. Gue udah 3 jam nih nggak sholat, berarti sholat maghrib nih, gitu Ustaz. Itu untuk menyiasatinya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bu Eni review list, mangga. Bu Eni tadi raise hand, silakan Bu Eni. Silakan di open mic Bu Eni. Ininya mic-nya masih 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 mute. mute. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz, maaf saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Babe, Ude juga sama semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang Zoom ini. Ini saya waktu Babe di Rusia, saya yang sempat menghubungi Babe karena anak saya yang meninggal di Rusia itu Babe. Ya Allah, Ibu, saya minta maaf, nggak maksimal. Tapi Alhamdulillah alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah langsung Menteri Hukum yang menolong anak saya sehingga anak saya bisa cepat sampai di rumah. Almarhum sudah dimakamkan kemarin hari Sabtu Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih karena saat itu Babeh lagi sibuk. Saya mengganggu Babeh di sana. ya enggak. Saya langsung menghubungi pertama itu Fadlizon, karena Fadlizon lagi bersama anak ibu. Saya nggak sempat ketemu anak ibu, dan saya pun Iya, nggak sempat ketemu Pak Fadlizon karena jadwal saya di Rusia itu minta ampun dah, betul sampai Ustaz. susah banget deh, susah Betul. banget, sampai saya terlambat makan, terlambat apa, cuma gara-gara bertemu dengan beberapa kepala negara, dan saya ngelihat nanti aja saya jawab gitu. Tapi saya nggak tahu bahwa itu adalah ibu mau menyampaikan berita duka. Betul Ustaz. Eh, dan akhirnya saya menghubungi beberapa pihak termasuk embassy Bu, Iya, supaya tolong segera, tolong diserahkan, tolong dikasih atensi gitu. betul. Sebenarnya bisa langsung pulang tuh Bu, maaf ya saya cerita, cuman karena menunggu pengen dijemput suami ya Bu ya, Iya, akhirnya betul udah Ustaz. suami aja. Padahal setelah saya hubungi sana sini, anak ibu yang meninggal itu almarhumah bisa segera pulang. Saya mendengar cerita Bu dari Iya. teman-teman, eh, nggak ada Oh, gitu. tanda-tanda sakit Bu, nggak ada tanda sakit, Nggak nggak ada. ada tanda-tanda Nggak apapun, ada. bahkan paginya masih jalan, masih masih bercakap-cakap, masih ngobrol, maghribnya masih ngobrol gitu, dan sama ibu juga. Semoga Iya, ya kepergian ini ya betul-betul tercatat sebagai orang yang musafir lillahi ta'ala, karena itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Masya Allah. Subhanahu wa taala. Masya Amin ya Allah. maulana. amin. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih ke Babe, yaitu dari Bapak Fadlizon, terus Pak Dasko, akhirnya Menteri Hukum lah yang mempermudah anak saya bisa cepat pulang, Be, dengan makan Alhamdulillah. waktu yang seminggu baru sampai di rumah dan sudah kami kebumikan kemarin ditumpuk dengan ayahnya sendiri. Allahu Akbar. Ya, kita turut berduka Bu Eni ya. Mudah-mudahan Allah Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Mbak B sudah pernah ketemu di rumah saya saat dia lagi kampanye dulu Ya, tahun saya 2019. ini kader nih, saya sampai telepon ke Pak Muzani juga, pada itu belum belum apa, saya WA, nah, kayaknya nggak deliver gitu. Saya bilang Iya, ini kader loh, ini kader loh, ini kader loh, saya bilang. Saya pernah iya, jumpa loh, ini kader loh gitu. iya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan jamaah yang masih ingin
bertanya atau mungkin sharing gitu ya dengan para guru kita. Alhamdulillah Mas, di Zoom ini kita didampingi oleh Babe dan juga Ude ya, yang tentu banyak memberikan kita inspirasi dan hikmah dalam kehidupan ini. Dan kalau saya lihat di grup juga sudah banyak juga yang ini ya sharingan tentang bagaimana soal pasangan yang mungkin tidak satu frekuensi nih, Beh. Misalkan diajak ngaji tapi masih belum gitu ya. Ini bagaimana mungkin yang kalau para guru ini menyamakan frekuensi satu fikroh itu dengan kita ini caranya bagaimana, Beh? Dan juga Ude gitu ya. Langsung bertanya kepada guru kita nih langsung. Ini ada yang nanya ini katanya nih di forum ini. Kalau Gimana? suami diajak ke MKI, malah ngajak jalan-jalan, ini gimana atasinya? Ya jalan-jalan dong. Ya jalan-jalan dong. Ngapain ke MKI jadi murka Allah? Ente kalau jalan ke MKI tanpa ridho suami, itu jalan dalam murka Allah. Mau ngaji ke di situ, mau ketemu saya, mau Ustaz Dodi, mau Ustaz siapapun, itu namanya ngaji dengan dimurkai Allah. Jangan. Ya. Suami ngajak jalan-jalan asik gitu dong. Jangan salah kewajiban nanti. Kan ada rumusnya Bu Dwi. If you want to get yes, the rule number 1, you must give your yes. Iya. Kalau mau dapat iya, peraturan nomor 1 kasih iya dulu dong. Gitu. Jadi langsung asik gitu. Pak, kita ngaji yuk. Jalan-jalan aja. Iya sih, sebenarnya saya juga pengen jalan-jalan. Gitu dong. Jangan bilang, waduh Pak, jangan jadi. Setujui dulu. I'm agree with you. Rule number 1, I'm agree with you. Rule number 2, I'm agree with you. No, rule number 3, I'm agree with you. No, number 4, I'm agree with you. Then there is no rule except I'm agree with you. Nanti Masya Allah. baru diarahkan, baru diiniin, baru diajak ya Bu ya. Jangan dinasehatin suaminya, disetujui ya. Baik ngajak jalan-jalan asik gitu dong. Kan enak nih kalau minjem lisannya Babe buat ngajarin keluarga itu kan lebih enak gitu ya daripada kita yang ngoceh sendiri kan. Pegel. Kalau Kalau Ude ada gimana? lagi, kalau ada lagi Bang enggak? Silakan. Silakan Dokter Piki ini, silakan Dok. Ini alhamdulillah kemarin baik kita ke Salman gitu ya. Banyak yang kangen nih kata Babe ke jamaah nih untuk ketemu Babe gitu. Ya, maafkan. Baru Oke. mendarat sangat lagi. Ada salam dari Prof. El Fahmi dari Ketua Bidang Dakwah TB Salman ini. Iya, sampai dosen senior di sana tuh turun katanya mana katanya ada Babe, nggak ada. Sampai teman saya Mas Purbo, itu profesor sekarang, Profesor Purbandono namanya, itu datang ke Salman, mana Babe, nggak ada, di foto dikirim ke saya. Ya, dia datang, kita mau kangen-kangenan, jadi beberapa dosen ITB juga datang mau lihat, ada yang nyindir, mana mahasiswa saya yang udah jadi menteri, saya mau ketemuan. Jadi prof-profnya pada rapat itu Be, jadi pas berbarengan dan memang pada datang Be. Ya, nah. Sayang, minta maaf. Saya ya, semua yang ya saya jawab. Minta maaf, Prof. Gitu. Itu beberapa mantan dosen yang PA saya. Ya Be. Jadi di Husnul Khotimah juga rame Be. Dan antusias dan alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa sama-sama rihlah lagi. Harus, insya Allah kita akan sama-sama dan insya Allah jangan sampai berkurang rasa semangat kita. Baik, ini ada Bu Hermina Setiani. Kalau ikhlas dengan masalah nafkah, gimana ya caranya? Alasan suami masih minta
saya mencukupi kebutuhan keluarga karena beliau juga punya 2 kakak perempuan yang perlu dibantu, ibu tunggal. Triknya gimana tuh, Be? Ini Pak, ya kalau dijadikan uswah Nabi itu kan sering sekali menjadi service lips ya. Ya. Orang maksudnya. Kita masih jadikan Nabi contoh, nabikan contoh, nabikan contoh. Bagi orang yang susah, dia mesti ngelihat Nabi saat susah. Bagi seorang raja, presiden, dia ngelihat Nabi ketika jadi pemimpin di kota Madinah. Ya. Bagi seorang yang kaya, dia ngelihat Nabi ketika umur 25 sampai 40. Bagi ketika seorang suami, dia ngelihat Nabi ketika Nabi lagi sama Khadijah. Ketika dia udah kakek-kakek, dia ngelihat Nabi ketika Nabi dengan Hasan Hussein. Ke situ dong lihatnya. Ya. Bagi seorang jenderal, dia mesti ngelihat Nabi ketika dia memimpin perang. Jadi menyesuaikan keadaan dong. Gitu. Dan semiskin-miskinnya ente, saya yakin Nabi lebih miskin karena 3 hari nggak makan, ganjel perut, pakai batu. Ya. Masya Allah. Semiskin-miskinnya ente, saya yakin masih ketemu 1 biji 2 biji di dapur. Sementara Nabi kagak ada sama sekali sampai puasa. Jadi kalau kita ngelihat ke situ, hidup kita tenang gitu loh. Nabi aja begini gitu. Nabi aja begini gitu. Dan betapa pedihnya Nabi ngelihat cucunya Hasan dan Hussein yang lagi dipangku sama Fatimah itu. Gak makan, Nabi keluar. Sampai nggak ada lagi musim kelaparan kok, lagi musim paceklik, yang ada Yahudi. Nabi timba itu Yahudi itu, airnya timbain Nabi loh. Maaf ya, jadi pembantu sebentar ya untuk cari makan ya. Dapat kurma gitu loh. Dapat kurma cuma 3 biji lagi. Dikasih Hasan 1, kasih Hussein 1. 1 lagi mau makan. Ini anak lagi masih kepengen, dipotek itu 2, sarang 1 lah, sarang setengah lagi. Ente pernah nggak ngadepin kayak begitu dengan mengeluh segala keluhan ini? Nah, suasana kayak gini mesti kita bangun bahwa kalau Nabi sebagai uswah, pasti Nabi bisa contoh, kita bisa contoh Nabi gitu loh. Bahkan ketika orang yang punya istrinya lebih gitu, nah Nabi kasih contoh, dikasih cincin satu-satu, tapi yang bilang jangan yang tahu ya, ini cuma kamu doang ya, gitu. Jangan yang ini tahu ya, cuma kamu yang paling kusayang. Apakah Nabi berbohong dalam hal itu? Itu bohong putih katanya orang. Lauria. Iya, untuk menggembirakan, untuk membahagiakan, untuk membuat suasana nikmat, untuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda mau contoh Nabi dari mana? Lengkap kok Nabi mau contoh apa? Baik. Mau contoh apa gitu loh. Mau contoh pengawal. Nabi punya pembantu 21 orang. Orang Nabi punya pembantu. Nabi punya kekayaan. Nanti berapa kekayaan Nabi itu tak hingga sampai nggak sanggup menghitung jumlah ternak untanya. Berapa jumlah untaknya, ternaknya? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Sepandangan mata anak muda. Umur 25 tahun, 26 tahun ketika baru nikah dengan Khadijah. Makin bertambah-tambah kekayaannya. Sampai nggak ada yang tahu jumlahnya. Orang minta boleh, orang ambil boleh. Budak yang mau bebas dibebasin. Padahal itu sesuatu yang masya Allah pada waktu itu. Kalau untuk ente main kaya-kayaan, Nabi lebih kaya. Kalau ente mau miskin-miskin, Nabi lebih miskin. Kalau ente main berjaya-berjaya, Nabi lebih berjaya. Kalau ente main susah-susah, Nabi lebih susah. Pernah nggak ente diusir dari kampung sendiri? Nabi pernah. Pernah nggak ente dikeroyok sama orang sekampung, keroyok pakai batu? Nabi pernah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, mengeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah memberikan keluhan kepada manusia. Karena ketika kita mengeluh kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan petunjuk. Di antaranya adalah Omar Salna kaila rahmatan lil alamin. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maaf Ustaz, jadi kepanjangan itu ngomongnya. لا 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 هذا صحيح كله
Baik, Masya Allah. Bapak Ibu yang lain monggo silakan. Allah Dan ya untuk Barak. merasa ikhlas seperti yang ditanya oleh Bu Hermina ini memang tetap ya selalu memohon kepada Allah untuk diikhlaskan kita, ya. Jadi memaksakan ikhlas itu tidak, apakah bisa manusia memaksakan ikhlas atau justru malah sesungguhnya Allah lah yang mengikhlaskan kita, Be. Kalau di apa pemahaman aneh yang pendek, cetek dan cekak ini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita melihat cara Allah SWT ngadepin kita itu sudah paling pas. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang sifatnya kita, kalau nggak ikhlas mau ngapain kita? Kalau ketika berhadapan sama banyak persoalan, yakinlah bahwa ma qadarallahu khair. Setiap yang dikehendaki Allah pasti baik. Hmm. Insya Allah besok kita lihat nih, yang harus kita kembalikan adalah bagaimana kita berhadapan dengan jiwa kita sendiri. Karena memerangi hawa nafsu itu justru jihad yang paling besar. Kalau cuma perang itu kita ada nafsu ngebunuh orang itu lebih sepele ketimbang kita ngatasin diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau ada ayat yang menyinggung, bukan gue nih kayaknya, nggak gue banget. Padahal itu pas banget buat dia. Jadi berusaha gimana caranya supaya ngepasin sama diri kita. Kalau saya tanya nih kira-kira ke Bapak Ibu, sahabat MKI, kalau ada kehendaknya Allah sama keinginan kita, yang harus kita dahulukan yang mana? Bapak nggak boleh jawab. Iya, Bapak Ibu. Kalau ada kehendaknya Allah sama keinginan kita, mana yang harus didahulukan? Bapak nggak boleh jawab. Kehendak Allah. Ah, yang benar. Benar nih kehendak Allah. Kadang-kadang kita kepengen mana yang didahulukan? Keinginan kita yang dikehendaki Allah atau kehendak Allah yang kita inginkan? Seolah-olah kalau sesuatu itu kemudian nyaman di kita, kita nggak mau, gitu. Itu berpindah kepada orang lain. Tetapi ketika kita nyaman dengan itu, nggak boleh ada orang yang bisa merebut itu. Kalau kita lihat gitu ya, lihat surat 57 ayat 22-23. Itu kan segala sesuatunya pas di kita itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabim min qabl. Jadi ketika Allah menghadirkan musibah, musibah itu bisa, it could be any kind of musibah ya. Ketika kita berhadapan sama pasangan yang begitu, mertua mungkin, anak, apalah segala macam. Itulah cara yang paling Allah sempurnakan untuk kehidupan kita. Nah, kita tidak pernah menganggap bahwa itu sempurna buat kita. Kalau kita ayat 23-nya, keren loh itu. Mengapa Allah hadirkan begitu? Supaya kita tidak terlalu sedih atas apa yang luput dan nggak terlalu jumawa terhadap apa yang kita dapatkan. Ada seorang anak SMP, B, ini luar biasa, B, doanya. Saya lebih bahagia ketika Allah SWT tidak mengabulkan apa yang saya inginkan. Ya. Saya cukup bahagia ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Mengapa? Karena justru kalau saya dikabulkan, itu adalah kebahagiaan milik saya pribadi. Tetapi keinginan yang saya hadirkan adalah lebih bahagia ketika Allah tidak mengabulkan apa yang saya inginkan. Karena itu kehendaknya Allah ketimbang keinginan saya. Itu another level of happiness itu kalau menurut saya gitu. Gimana tuh, Bay? Iya, karena saya ngajinya sama ustadz-ustadz kampung, ngajinya sama Ustadz Mukhtar gitu ya, yang di Kampung Tengah, sama Ustadz Sobari yang di Kampung Tengah juga. Kan kalau dari kecil kan lebih nangkap gitu ya. Katanya kan ta'ala mufisigal dan naksir al-hajar gitu kan. Menuntut ilmu di masa kecil seperti memaku di atas batu, memahat, jadi terukir gitu. Kalau kabir, sigar kabir itu atau hilma gitu ya. Kan naksin alal ma, jadi seperti mengukir di atas air. Iya. Dan saya ingat banget ketika Ustadz Mukhtar menceritakan makna ikhlas itu seperti buang air gitu.
Kan kalau kita buang air nggak ada di antara kita yang ngeliatin kan tainya warnanya kuning apa coklat apa hijau, kagak bakal. Ini nggak ganggu sarapan orang di pagi-pagi nih, Babe. Iya. Jadi maaf ya. Jadi ikhlas itu nggak ngeliat gitu loh. Ya. Nggak Ya. ngeliat. Yang kedua, ikhlas itu nggak bakal mau cerita sama orang. Tadi gue buang air. Kayaknya 2 kilo kayaknya deh gitu kan. Nggak mungkin kita ceritain orang. Banyak apa kagak gitu. Dan nggak mungkin kita umbar-umbar. Pasti kita tutupin. Itu ikhlas. Jadi yang paling ikhlas tuh buang air. Masya Bahkan Allah. ketika buang air kan kita nggak pernah nyisain gitu. Aduh masih mules. Ntar buat jam 3. Buat jam 4 gue kagak. Jadi blur semuanya yang habisin gitu. Jadi emang orang Betawi itu kadang-kadang kalau bikin perumpamaan itu ya luar biasa. Jadi ikhlas itu ya nggak ada yang lebih ikhlas daripada buang air katanya gitu. Bener. Air Kita itu nggak kita ingat aromanya kayak apa, warnanya kayak kita apa. ingat, nggak pernah kita sisain, nggak pernah kita ceritain, nggak pernah kita liatin lagi. Apa Ya. kita ingetin terus? Selama kita masih ingat, gue dulu pernah sedekah nih sama dia, Anda nggak ikhlas, dikatain gitu katanya. Ya. Kalau umpamanya kita nggak pernah ingat ya apa yang kita keluarin di kamar mandi itu ada apaan, kagak, emang udah kotoran kok gitu. Ya. Bukan mengatakan itu, tapi kan asal kata harta itu kan kotor ya, yang dikeluarkan itu kan pembersih gitu kan. Ya. Jadi mohon maaf ikhlas kalau menurut definisi kayak seperti itu. Cuma saya scroll ke atas Mas Kolis, sebelum saya pamit ini udah jam sekian ini mau nyampe juga nih. Ketika suami meminta Anda bekerja, Anda jadi double-double tuh pahalanya, jadi pahala mencari nafkah, pahala taat sama suami. Kemudian uangnya digunakan untuk merawat orang. Dalam hal ini saudaranya suami, lebih dahsyat lagi Masya pahalanya. Allah. Masya Allah. Lebih gile lagi kalau kata orang Betawi. Gue capek-capek kerja, duitnya buat orang, nggak boleh. Gue capek-capek kerja, duitnya buat orang, dahsyat banget. Gue bisa Ya. ngasih makan. Allah luar biasa nih. Allah mau ngasih dia melalui gue dipercaya nih sama Allah buat ngidupin tuh jande-jande tuh, dahsyat banget gitu. Ya. Ya Bu, jadi pikirannya begitu gitu loh. Gue dipercaya nih sama Allah nih. Gue masih punya tenaga nih. Gue punya kenalan nih. Gue punya kebisaan ini. Ya Allah ya Rabbi, saya gunakan untuk mensejahterakan hambamu. Kebetulan hambanya ipar lagi. Jande lagi. Nah, ini kesempatan buat makin giat bekerja untuk memberikan dia gitu. Begitu ya Bu. Insya Allah ya. Selamat. Anda mendapat 3 pahala. Mana bulan haram lagi ya, Be? Iya. Keren. Dahsyat itu. Setiap suapan yang Anda kasih kepada janda itu, maka setiap kunyahan gitu loh. Aduh, apalagi dia pakai wudhu, Anda dapat wudhu. Setiap pagi dia pakai sujud, Anda dapat sujud pahalanya. Ketika, waduh banyak banget. Kesempatan. Makin Ya. semangat Bu, nyari duitnya Ya. Bu, makin semangat. Masya Allah. Insya Allah. Taib, kita nggak akan ganggu perjalanan Babe. Kita sudahi dulu. Besok insya Allah kalau Amin. masih sempat gabung ya, Be? Besok insya Allah dari Malaysia, dari negeri Baik. jiran. Baik. Insya Allah. Ini Amanilah, Be. mohon doanya jam 1 ini ada deal khusus nih sama Perdana Menteri nih. Saya Saran ketemu nomor. timbalan Datuk apa. Kemarin kok nggak ikut? Aku Apa nungguin. kabar? Pak Ustadz mana? Jidan, Pak Ustadz beli oleh-oleh buat Jidan. Oleh-olehnya bagus, enak. Nanti kalau ke tempat Pak Ustadz ya. Gantung. Baik, Be. Ustadz, Diamanilah. terima kasih Pak Ustadz. Ustadz ke Bandung katanya. Pak Ustadz Bandung ada. Insya Allah ikut. Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan para guru yang sudah mendampingi di pagi ini ya. Mukaddar. Babe, alhamdulillah berkesempatan di sela-sela kesibukan beliau perjalanan menuju Malaysia. Kita doakan mudah-mudahan Allah jaga beliau ya dan
perjalanannya lancar, Allah mudahkan segala urusannya karena ini juga semuanya untuk bangsa ini Beh, ya. Artinya memang perjuangan yang memang sedang Babeh lakukan saat ini adalah lillahi ta'ala dan memang untuk bagaimana menegakkan halal di Indonesia Beh, ya, bahkan di dunia ya. Amin. Sebagai Amin ya sebuah Allah. dakwah halal. Amin ya Karim. Baik, dan kita doakan juga guru kita Ude nih yang sebentar lagi akan mendampingi jamaah untuk haji ya, Masya Allah Beh, ya. Insya Allah, mohon doanya, Be. Ude juga doanya. akan Mohon doanya. berangkat haji bersama jamaah, Insya Allah di tanggal berapa Ude? Tanggal 31 31 ya? insya Allah, 31 insya Allah. 31 ya. Jadi kita akan mungkin nanti ada live juga lah dari Ude, dari Mekah, Mukarramah, dari Insya Tanah Suci Allah, ya. insya Allah. Mendapat tahu statusnya dari beliau, walaupun mungkin tidak di pagi hari tidak mungkin bisa mendampingi. Insya Allah kita akan bersama Bapak dan juga para ustadz yang lain. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, masyukurillah, jami'an bukan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dengan kita. Amal istiqamah yang kita lakukan setiap pagi, hadir bersama para guru kita di MKI, dan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga tentu kemudahan kita untuk menuju surga karena dijanjikan oleh dan kita SAW dalam sebuah sabda Nabi disebutkan tentang orang yang mentaraka sholikan mensalaka tariqan yaltamisu fihi ilman zahallahu bihi tariqan ilal jannah, orang yang menuntut ilmu rutin setiap pagi, apalagi setiap hari gitu ya, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan ini ada sebuah informasi tentu menarik amal soleh yang kita azamkan menjelang Idul Adha, ada gembita kurban ya yang akan insya Allah diselenggarakan oleh MKI di beberapa titik, ada 11 titik lokasi Nusantara yang insya Allah kita akan berbagi hewan kurban untuk bersama saudara-saudara kita di berbagai tempat yang sangat membutuhkan ini gembita kurban ini. Silakan untuk menghubungi admin untuk Bu Darmi ya yang selalu menginformasikan ke kita di grup untuk gembita kurban ini di 11 lokasi di wilayah Nusantara. Ada yang di Lombok, ada di beberapa tempat yang sangat membutuhkan karena di rumah kita, di sekitar kita barangkali sudah berlimpah dengan hewan kurban. Maka ini saatnya kita untuk berbagi dengan saudara kita yang sangat membutuhkan karena di sana daging begitu sangat langka gitu ya, apalagi mungkin eh, hewan kurban hanya satu dua yang berkurban, maka dengan kehadiran hewan kurban kita maka akan melengkapi kebahagiaan mereka bersama kita di Hari Raya Idul Adha ini. Baik, sekali lagi kita azamkan untuk selalu bersedekah di setiap pagi bersama MKI. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang ketika istiqomah dilakukan maka disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk amal yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Inilah Babe Ude. Kita ketemu satu kali setelah pulang. Ada pesan khusus. Satu kali. Siap, siap, insya Allah. Ketemuan setelah pulang insya Allah. Insya Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين